Pahala kita, saya sering mengunjing Bu ya. Apakah pahala saya itu akan diambil oleh orang yang saya gunjingi? Sering menggunjing? Iya Bu ya. Baik, nggak apa-apa. Ini insaf itu sama hal dia. Terus? Itu. Jadi, apakah saya harus hanya sekedar meminta ampun kepada Allah, atau saya harus meminta ampun langsung kepada orang yang saya gunjingin? Baik, Masya Allah. Sebab saya pernah mendengar perihal itu sama saja kita membuka aib kita sendiri, dan Allah marah jika kita membacakan aib kita secara terang-terangan. Bagaimana solusinya Bu ya? Masya Allah. Menggunjing adalah satu dosa besar yang jarang dicermati. Padahal dia tidak kalah dengan dosa-dosa yang selama ini, minuman keras, zina. Dosa besar yang jarang dicermati. Bahkan kadang lebih gede daripada dosa-dosa itu. Karena namanya menggunjing itu bisa di mana saja. Di atas mimbar saya bisa saja seorang ustadz ngomong, tahu enggak ini langsung gunjing. Hati-hati. Dosanya gede, hati-hati. Menggunjing itu membicarakan sesuatu tentang orang lain yang jika orang itu mendengar pasti dia nggak senang. Termasuk bicarakan tentang aib, kejelekan seseorang. Hati-hati, jangan berani-berani membicarakan aibnya seseorang, maka Allah akan bongkar aib Anda. Hati-hati. Kalau ada orang curhat kepada Anda tentang, mohon maaf, dia kepleset minuman keras atau zina, Anda saja yang dikasih tahu, jangan kasih tahu orang lain. Hati-hati. Kalau Anda membuka kepada istri Anda, Allah akan bongkar aib Anda. Hati-hati. Ini adalah bab ilmu, nanti pertemuan yang lain. Kita sering orang curhat ke kita adukan ke orang lain, habislah naudzubillah. Menggunjing namanya, haram, dosa gede. Lalu bagaimana taubat menggunjing? Taubat itu ada ilmunya, kalau salah ilmunya sengsara, berat. Coba, bagaimana kita menggunjing seseorang? Memang betul disebutkan dosa kepada manusia, syarat tobatnya tambah 1. Kalau kepada Allah kan nyesel. Ya apa kau? Wah, kan tidak enak ditanya begitu. Pokoknya gunjing, enggak, awas, enggak saya maafkan kalau kau udah kasih tahu. Gila dikasih tahu tambah marah dia. Maka lakukan 2 hal. Lakukan 2 hal. Yang pertama, tanda penyesalan Anda, istighfarlah yang banyak untukmu dan untuknya. Allah firli walah. Ya Allah ampuni aku dan dia. Enggak habis-habis. Ya Allah ampun. Nabi yang menyebutkan, Nabi yang mengajarkan itu. Dalam hadis disebutkan apa? Mintalah ampun kepada Allah untukmu dan untuk dia. Maksudnya apa? Kapan engkau minta ampun kepada Allah untukmu, jangan lupa kau bawa dia agar diampuni oleh Allah. Karena hati-hati, kalau Anda tidak dimaafkan maka Anda akan sengsara, kan gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, seperti dirimu pernah menyebut kejelekannya di tempat tersebut, maka Anda rubah jadi sebut kebaikannya di tempat tersebut. Seperti engkau pernah menyebut kejelekan di tempat itu, rubah kau sebut kebaikannya di tempat itu. Ditumbangi. Wa adbi sayyi'atal hasanata. Jadi dulu kita ngomongin, tahu enggak kau ibu itu gini. Sudah kita tutup. Bu, Masya Allah, ingat enggak? Ibu, tahu enggak tetangga sebelah? Masya Allah, dia itu rajin bantu masjid dan sebagainya. Dirubah, sebut kebaikannya. Dan jangan serta-merta minta maaf langsung terus terang, tidak dianjurkan juga, nanti tambah sakit hati dia. Baik, seperti itu insya Allah Anda lakukan. Anda minta ampun untuk dia, kemudian Anda sebut kebaikannya di tempat Anda menyebut kejelekannya. Dengan itulah maka Allah akan mengampuni Anda. Setelah itu tidak boleh Anda menggunjing yang lainnya. Jadi tobatnya hati-hati. Bahaya gunjing itu kadang menjadi makanan sampai dikatakan faqihatul fuqaha. Ustadz bahkan yang sering gunjing, dalam ulama menyebutkan, termasuk Imam Ghazali, faqihatul fuqaha, camilanya ustadz yang sombong, jelekin pondok lain, pondok ini, ustadz ini ustadz ahli neraka jahanam. Jangan boleh gunjing. Makasih. Makanya pembahasan kita pada hari ini di pungkasan tadi kami sampaikan, banyak doain saja deh agar kita tidak ngomongin kejelekan seorang. Selesai insyaallah.